Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor properti. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, saham-saham di sektor properti ini amat sulit untuk ditradingkan karena mereka selalu menembus support dan resistance yang biasanya amat sulit ditembus. Tapi memang masih ada juga sih beberapa saham yang bisa kita pantau dan kita bisa coba entry kalau memang ada potensi risk reward yang lumayan baik. Nah, sebelum kita mulai ke sektor properti, kita juga mulai seperti biasa update untuk pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Saat ini dalam jangka pendek kita melihat level support 7.130. Nah, kalau dia turun ke bawah, maka seperti yang kita bilang sebelumnya, kemungkinan IHSG akan koreksi dulu ke level 6950 sampai 7.000. Akan tetapi kalau memang IHSG kembali mantul di level ini dan berhasil menembus all time high-nya di 7.300, maka dalam jangka yang lebih panjang kita bisa lihat bahwa IHSG berpotensi menguat hingga ke 8.000. Akan tetapi masih banyak rintangan untuk IHSG bisa ke angka 8.000 ini. Ya, kita mulai di saham pertama di sektor properti adalah Pewon. Untuk Pakuan Jati ini sendiri trennya memang tidak terlihat sangat baik atau sangat buruk. Jadi kita hanya coba untuk melihat secara jangka pendek untuk support berada di level 470 di sini. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita mencoba membeli Pewon ketika menyentuh angka di sini, di angka 440. Berikutnya adalah BSDE. Nah, ini BSDE yang kita sempat bilang bahwa saham di sektor properti ini selalu menembus resistance dan supportnya. Jadi setelah naik di atas 980, seharusnya BSDE tertahan di level 970, tapi di kasus ini BSDE kembali turun. Nah, untuk jangka pendeknya spekulasi membeli bisa di angka di 920 sampai 930 dengan harapan dia bisa mantul kembali. Lalu berikutnya adalah CTRA, Ciputra. Untuk Ciputra sendiri, kita mencoba mengantisipasi apakah CTRA bisa bertahan di angka 950 atau tidak. Nah, kalau bisa, kita bisa taruh stop loss di bawah. Lalu dengan pembelian mungkin di bawah angka 1000, kita lihat lagi ketika CTRA bisa menyentuh level 1100 di sini. Nah, kalau level 1100 bisa tertembus, dalam jangka menengah kita lihat CTRA bisa berpotensi menguat hingga ke angka 1400 di sini. Lalu saham berikutnya adalah SMRA, Summarecon Agung. Terdapat resistance kecil di angka 725. Nah, kita coba lihat apakah SMRA bisa berbalik arah atau tidak. Saat ini kalau kita antisipasi pembentukan pola inverse head shoulder, ini shoulder kiri hampir dekat dengan angka 630. Jadi mungkin ada yang tertarik membeli di bawah, bisa mencoba di angka 630. Lalu kita amati resistance 730-nya. Lalu kita ke saham-saham yang lebih kecil, kita lihat ke saham ASRI. Nah, ASRI juga sama, kita tadi lihat sebelumnya bahwa terdapat resistance di angka 183. Akan tetapi setelah naik dari angka 183 ini, sekarang ASRI jebol turun di sini. Jadi untuk ASRI ini sebaiknya jangan membeli di atas, kita coba di level bawah di sini. Ini bertepatan dengan trendline yang terjadi sejak awal tahun 2022. Jadi kalau bisa turun ke 166, 170, kita bisa beli dengan stop loss di bawah sedikit di angka 159 atau 158. Nah, kita pantau lagi resistance 182. Jadi kalau 182 bisa tertembus, kita lihat di sini dalam jangka menengah, ASRI bisa menguat hingga ke level 230. Lalu berikutnya adalah APLN. Nah, jadi setelah menguat dari resistance 125-nya di sini, target penguatan di sini 140 sudah tercapai. Nah, saat ini mencoba konsolidasi di level di bawah resistance 150-nya di sini. Nah, kalau memang level ini bisa tertembus, kita lihat akan lanjut. Nah, saat ini karena pergerakannya liar, sebaiknya kita tunggu dulu APLN untuk mengerucut dulu seperti ini. Kalau tidak ada level mengerucutan, ya amat sulit untuk kita bisa masuk dengan
resiko yang lebih rendah. Nah, jadi kalau memang seperti itu, kita harus tunggu setelah APLN bisa tembus 154-nya. Seperti itu. Nah, lalu kita coba lihat saham berikutnya adalah DILD. Ini juga bentuknya mirip sekali dengan APLN. Jadi setelah tembus dari resistance 158, sudah target penguatan jangka pendek sudah tercapai. Saat ini mencoba menembus resistance 210 di sini. Nah, jadi kalau kita lihat secara symmetrical, sebenarnya DILD mencoba membentuk pola inverse head shoulder di sini, tapi belum terbentuk dengan sempurna. Jadi kita tunggu dulu pergerakan selanjutnya, apakah bisa mengerucut atau tidak, atau memang kalau bisa menguat dari level 210 atau 212-nya di sini. Nah, setelah itu kalau memang bisa menguat ke sana, prospek DILD lumayan cerah karena penguatannya lumayan tinggi dari level 212 atau 210. Ini bisa sampai ke level 275. Nah, level 275 ini kalau tidak salah terdapat resistance berikutnya di angka sini, 275. Di level tahun awal 2021. Lalu berikutnya adalah MDLN. Nah, MDLN ini kita amati resistance 135. Akan tetapi kemarin sempat tertahan sebentar di level 111. Nah, kalau bagi kita yang mau masuk duluan dengan resiko lebih besar karena berpotensi turun, kita bisa melihat posisi yang dekat dengan antisipasi cup with handle-nya dengan stop loss di bawah 111. Jadi kalau memang bisa beli di 118 misalnya, berarti stop loss-nya di angka 10 poin. Seperti itu. Jadi kalau lebih baik bisa menunggu di bawah 115. Nah, kalau memang turun di bawah 110, kita keluar dulu. Nanti kita tunggu di titik masuk berikutnya, atau kita menunggu di atas 136, 135. Setelah lepas dari 135, maka penguatan jangka menengah di angka 180. Nah, kita coba di saham properti industri. Pertama mulai dengan BES, Bekasi Fajar. Saham ini sudah naik duluan, jadi sudah tembus dari resistance 140, rounding bottom di sini bisa terlihat. Penguatan hingga ke 180-nya sudah tercapai. Nah, kita amati channel uptrend di sini. Kalau memang dia tembus di bawah 170, maka uptrendnya sudah selesai. Mungkin terjadi konsolidasi di kotak merah, atau malah mungkin bisa saja terjadi penurunan dalam jangka pendek. Mungkin seperti garis titik-titik di sini. Sebelum kita lihat kenaikannya lebih lanjut untuk BES. Lalu berikutnya adalah SSIA, Surya Semesta. Ini juga masih downtrend. Sebaiknya kita menunggu saja karena polanya ini tidak menarik untuk masuk. Kita tunggu sampai SSIA bisa naik ke resistance 400, lalu turun sebelum akhirnya breakout. Jadi sebaiknya membeli di atas angka 400 di sini. Lalu berikutnya adalah KIJA. Nah, KIJA ini beberapa kali tertahan di level 175 sampai 180. Akan tetapi kita bisa lihat juga support di 148, 150 ini beberapa kali mantul hanya sebentar. Jadi kalau memang kita bisa berani membeli di sini juga lumayan oke, dengan stop loss di bawah di sini. Ini titik terendahnya di 142. Jadi stop loss-nya di bawah 142. Seperti itu. Tapi kalau beli di bawah ini ada kemungkinan KIJA tidak naik dengan cepat, ya bisa saja menunggu lama 3-6 bulan di sini. Jadi ini hanya yang bagi kita yang sabar untuk menunggu. Lalu berikutnya setelah itu adalah saham Demas. Nah, Pura Delta Lestari ini kita melihat membentuk pola inverse head shoulder dengan kenaikan hingga 210. Nah, saat ini sudah tembus, tapi sebaiknya kita menunggu 1-2 minggu lagi untuk titik masuk. Jadi kalau bisa bertahan di kotak merah ini, kita bisa pasang stop loss di bawah 179. Jadi bisa masuk di angka 180 sampai 185 misalnya.
Jadi stop loss di bawah itu ini merupakan titik masuk yang lumayan rendah. Ya, jadi tapi jangan membeli sekarang, sebaiknya menunggu beberapa saat lagi. Lalu yang terakhir adalah MMLP, ini juga saham pergudangan. Ini masih downtrend sejak Juli 2021, sebaiknya menunggu atau kalau memang mau membeli dengan di bawah, kita tunggu di angka 380 di sini. Jadi setelah itu kita harus sabar juga karena masih di bawah, ada kemungkinan sideways lebih lama. Nah, jadi sekian saja update untuk saham-saham di sektor properti. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.